Apakah kalian pernah melihat peristiwa pada gambar tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya adik-adik? Pastinya masih pada semangat dong. Adik-adik, perkenalkan, nama kakak Sofia Sabita. Nah adik-adik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai bencana alam. Untuk indikatornya, yang pertama adalah siswa dapat membuat ungkapan terima kasih secara lisan dan tulisan dengan tepat. Dan yang kedua, siswa dapat menyebutkan 3 contoh bencana alam dengan benar. Nah, adik-adik, apakah kalian pernah melihat peristiwa pada gambar tersebut? Ya, pastinya kalian pernah melihat peristiwa pada gambar tersebut, baik kalian pernah mengalaminya di sekitar lingkungan rumah kalian, ataupun melalui televisi. Lalu, apakah nama peristiwa tersebut? Bencana alam. Ya, bencana alam adalah peristiwa alam yang menyebabkan kerugian masyarakat, bisa berupa korban jiwa, juga harta dan benda. Nah, bencana alam ada beberapa penyebabnya. Yang pertama, disebabkan oleh peristiwa alam, dan yang kedua, disebabkan oleh ulah manusia. Yang pertama, bencana alam yang disebabkan oleh peristiwa alam, yaitu bencana yang terjadi secara alami dan kita tidak pernah tahu kapan ya akan datangnya. Nah, contohnya adalah bencana angin topan dan bencana gempa bumi. Bencana angin topan. Bencana angin topan adalah peristiwa di mana pusaran angin kencang yang datangnya sangat tiba-tiba. Angin topan ini sangat berbahaya. Ia akan menyapu apapun yang ia lewati. Ia akan mencabut pohon dari akarnya dan juga akan menghancurkan rumah-rumah yang ia lewati. Selanjutnya, bencana gempa bumi. Gempa bumi adalah peristiwa getaran yang ada di permukaan bumi. Dan biasanya gempa bumi disebabkan karena ada pergeseran tanah sehingga bumi terasa tergoncang. Gempa bumi juga mengakibatkan berbagai kerusakan. Seperti yang kalian lihat pada gambar ini, bahwa gempa bumi dapat menghancurkan bangunan, membelah jalan, dan juga mematahkan pohon-pohon. Selanjutnya adalah bencana alam yang disebabkan oleh ulah manusia, yaitu bencana alam yang disebabkan oleh ulah manusia yang tidak bertanggung jawab dan suka merusak lingkungan. Contohnya adalah bencana banjir dan bencana tanah longsor. Bencana banjir. Peristiwa ini disebabkan oleh ulah manusia tidak bertanggung jawab yang suka membuang sampah sembarangan. Hayo, di sini siapa yang masih suka buang sampah sembarangan? Adik-adik, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Karena jika tidak, akan terjadi bencana alam yang merugikan diri kita sendiri. Selanjutnya adalah bencana tanah longsor. Peristiwa ini disebabkan oleh penebangan hutan secara berlebihan sehingga hutan kita menjadi gundul. Waduh, kasihan sekali ya hutan kita menjadi gundul. Oleh karena itu adik-adik, kita harus menyayangi hutan kita dengan cara
menanam kembali pohon yang sudah ditebang. Wah adik-adik, ada kabar duka nih dari teman kita yang ada di Desa Sukamaju. Mari kita simak ceritanya. Kasihan sekali ya teman-teman kita yang ada di Desa Sukamaju. Coba kalian bayangkan, jika kalian ada di posisi mereka. Pasti kalian akan merasa sedih, bukan? Oleh karena itu, kita harus saling tolong-menolong, seperti yang dilakukan oleh Siti dan teman-temannya. Wah, hebat sekali ya Siti dan teman-temannya. Nah, adik-adik juga jangan lupa untuk saling menolong seperti yang dilakukan oleh Siti dan teman-temannya. Dan ketika kita telah ditolong oleh teman kita, jangan lupa mengucapkan terima kasih. Adik-adik, tadi kita sudah mengetahui bahwa bencana alam adalah peristiwa alam yang merugikan masyarakat, bisa berupa korban jiwa, juga harta dan benda. Lalu bencana alam juga memiliki beberapa penyebab. Yang pertama disebabkan oleh peristiwa alam seperti bencana angin topan dan bencana gempa bumi. Dan yang kedua disebabkan oleh ulah manusia seperti bencana banjir dan juga bencana tanah longsor. Adik-adik, jangan lupa bahwa kita harus saling tolong-menolong dan jangan lupa juga ketika kita sudah ditolong, kita harus mengucapkan terima kasih. Adik-adik, setelah menyimak materi bencana alam, pastinya kalian bisa nih menjawab pertanyaan ini. Sebutkan minimal 3 contoh bencana alam yang kalian ketahui. Yaps, pertama ada angin topan, gempa bumi, banjir, dan tanah longsor. Adik-adik juga pasti tahu nih, apa yang harus kita lakukan kepada teman kita ketika mereka sedang kesusahan. Yaps, benar. Membantunya, kita sebagai sesama manusia harus saling tolong-menolong. Dan jangan lupa, ketika kita sudah ditolong oleh teman kita, kita harus mengucapkan terima kasih. Nah, oleh karena itu, coba nih kalian buat ungkapan terima kasih pada teman kalian ketika ia memberikan obat saat kamu sakit. Yaps, ini adalah contohnya. Terima kasih Dayu sudah membantu mengobati lukaku. Nah, gimana nih adik-adik? Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Einstein JL Official dan Humanika Laboratory agar kalian tidak ketinggalan ketika ada video pembelajaran lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.